Saya tidak berharap Anda mengambil inisiatif untuk mengirim kembali kartu as ini. Ini sangat mengesankan. Anda adalah keturunan yang sangat bodoh. Aku sudah keluar selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah bertemu orang sepertimu. Tama sudah melihat Yoshua dan mereka bertiga saat ini. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada ketiganya, "Ayo, Yoshua, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah sarang 4 naga yang terkenal di Hong Kong. Tuan Hairo, anjing tua ini mengajari saya beberapa pengalaman bergerak di dunia bawah. Jadi kamu juga bisa bergabung denganku dan mendengarkan kata-katanya yang berharga bersamaku." Berdiri di depan Tama, pelatih Lin, yang arogan, melihat ke belakang tanpa sadar pada saat ini. Dia berpikir bahwa jika Tama memanggil beberapa pembantu, satu-satunya cara adalah mati. Tetapi ketika dia melihat orang itu datang, seluruh tubuhnya langsung merasakan petir, otaknya langsung pusing, dan matanya bahkan mulai melihat dengan jelas. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dapat melihat Yoshua, penguasa front kataklismik, dan bersamanya, 2 dari 4 komandan besar front kataklismik di sini. Pada awalnya, selama pertempuran di Gunung DR, dunia luar tidak tahu situasi pertempuran yang sebenarnya. Semua orang mengira bahwa Cataclysmic Front telah menghancurkan keluarga Renza, tetapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya 2 dari 4 komandan front Cataclysmic telah meninggal di bawah Tama. Di front Cataclysmic saat ini, hanya ada 3 orang di puncak piramida, salah satunya adalah Yoshua, dan 2 lainnya adalah Herman dan Wildan. Sekarang mereka semua ada di sini. Bahkan ketika dia berada di front Cataclysmic, Lin tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontak sedekat itu dengan Yoshua. Atasan langsungnya adalah seorang Jenderal Bintang 5, dan Jenderal Bintang 5 itu berada di bawah komando Herman. Karena itu, ketika tiba-tiba melihat Yoshua dan mereka bertiga, pelatih Lin hanya merasa bahwa semua darah di tubuhnya diambil dari waktu, dan dia hanya merasa bahwa semua ini tidak realistis, seperti mimpi. Pada saat ini, Hairo tidak menyadari bahwa Lin, yang tersambar petir, dimarahi oleh Tama sebagai anjing tua barusan, dan dia sangat marah di dalam hatinya. Jadi, dia menunjuk ketiganya dan mencibir pada Tama, "Wah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa memanggil ketiga bocah nakal ini akan membuatmu tetap aman? Aku berkata padamu, bukan hanya Anda hari ini, bahkan ketiga bocah nakal ini bahkan tidak ingin pergi hidup-hidup." Yoshua tertegun untuk beberapa saat, dan mau tidak mau bertanya, "Apakah semua geng lokal di Hong Kong begitu ganas?" Hairo mencibir, "Apa? Ya, Anda berani datang ke sini tanpa mengetahui apapun tentang Hong Kong? Percaya atau tidak, aku akan membiarkan kalian pergi di jalan yang tidak bisa kembali." Yoshua tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menatap Tama dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, anjing tua ini bisa menggonggong seperti ini. Itu pasti membuatmu sangat kesal. Apakah kamu perlu bawahanmu untuk membungkamnya?" Tama tertawa, "Jika anjing itu suka menggonggong, biarkan dia menggonggong. Anjing tua seperti itu akan lari. Kalau tidak bisa lari cepat harus gigit, kalau tidak ditelepon dia akan mati lemas." Hairo tidak tahan lagi, dia menatap pelatih Lin yang lamban dan berteriak dengan marah, "Pelatih Lin, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat dan bunuh mereka untukku." Baru pada saat itulah Herman dari front Cataclysmic memperhatikan pelatih Lin yang tidak bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu Lin Jaya Lin?" Kata-kata ini sepertinya membangunkannya dalam sekejap dari kekacauan. Kemudian, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan berkata dengan suara gemetar yang sangat hormat, "Bawahan Lin Jaya Lin. Lihat Panglima tertinggi, lihat Raja Harimau berjubah putih, lihat Raja Serigala bermata biru." Pelatih Lin tiba-tiba berlutut di tanah, menyebabkan semua orang yang hadir kecuali Tama, dan anggota Cataclysmic Front tercengang seperti disambar petir.
Anda tahu, pelatih Lin jelas merupakan sosok yang unik di Hong Kong. Kota Hong Kong tidak begitu besar, dan terlepas dari kenyataan bahwa tempat itu sendiri adalah campuran tas, di mata banyak master seni bela diri, ini sama sekali bukan tempat tinggal yang memenuhi syarat. Ambil contoh anggota geng di Hong Kong, mereka jauh dari begitu hebat di film. Di depan geng yang sebenarnya, mereka hanyalah sekelompok antek yang bermain di lumpur. Anggota geng di sini telah melakukan sesuatu. Naik perahu selama 1 jam ke Tai O dianggap sebagai pelarian. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya, mereka akan ditertawakan oleh orang-orang di luar. Ini juga mengapa banyak geng Indonesia pergi ke Jepang atau lebih jauh ke Amerika Utara untuk berkembang. Alasannya adalah bahwa sebenarnya tidak ada ruang untuk pengembangan di sini. Justru karena inilah pelatih Lin bisa menjadi puncak piramida dari efektivitas tempur di antara anggota seluruh geng Hong Kong. Bahkan seorang veteran seperti Hairo pun harus bersikap hormat saat menghadapi pelatih Lin. Tetapi orang seperti itu seperti bintang yang memegang bulan, tetapi tiba-tiba berlutut kepada orang lain, dan seluruh orang gemetar seperti Parkinson yang hanya merongrong pandangan semua orang. Orang-orang ini terdiam, dan Hairo bahkan lebih ketakutan. Bagaimanapun, dia adalah seorang lelaki tua. Tidak seperti orang lain yang kehilangan kemampuan untuk berpikir, dia segera menangkap apa yang ditekankan pelatih Lin. Panglima tertinggi. Apa panglima tertinggi? Mungkinkah orang ini adalah panglima tertinggi front bencana? Memikirkan hal ini, dia sudah ketakutan dan terpencar. Matanya tertuju pada pelatih Lin. Saya berharap mendapat pesan yang jelas darinya. Pada saat ini, Yoshua memandang pelatih Lin, sedikit mengernyit, dan bertanya dengan dingin, "Apakah Anda anggota front bencana?" Pelatih Lin menundukkan kepalanya dan berkata dengan sangat malu, "Tuan Istana, bawahan pernah menjadi anggota front bencana, meninggalkan front bencana 2 tahun lalu." Yoshua bertanya, "Mengapa kamu pergi?" Karena, omong-omong pelatih Lin berhenti berbicara. Dia tidak memiliki wajah untuk berbicara tentang masa lalunya yang diusir dari front kataklismik di depan Yoshua. Yoshua melihat bahwa dia tunduk dan ragu-ragu, dan berteriak dengan tajam, "Kamu dulu anggota front bencana, tetapi kamu seperti sampah dengan kepala tertunduk dan tunduk. Betapa tidak senonoh, angkat kepalamu." Tapi pelatih Lin gemetar. Namun, paksaan Yoshua memaksanya untuk mengangkat kepalanya dan menatap tatapan Joseph yang seperti obor. Pada saat ini, seluruh tubuhnya hancur secara emosional, dan dia menangis, "Panglima tertinggi, bawahan Anda yang melanggar disiplin front bencana, jadi saya diusir dari kataklismik front bawahan. Dalam 2 tahun sejak saya diusir, tidak ada hari ketika saya tidak ingin kembali ke front kataklismik, dan saya juga berharap panglima tertinggi akan baik kepada saya, agar bawahan ini dapat terus melayani front kataklismik." Yoshua berbalik, memandang Herman, dan bertanya, "Herman, mengapa dia diusir?" Herman menjawab, "Kembali ke panglima tertinggi jika saya ingat dengan benar, dia harus mengejar kultivasinya." Terobosan, penggunaan obat terlarang yang melanggar larangan, sesuai aturan front kataklismik, mereka yang menggunakan obat terlarang harus dikeluarkan dari kataklismik front. Yoshua mengangguk, lalu menatap pelatih Lin dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu tahu mengapa anggota kataklismik front tidak diperbolehkan menggunakan obat terlarang?" Lin berkata dengan air mata, "Bawahan ini tahu. Meskipun obat terlarang dapat sangat membantu meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, esensi mereka adalah untuk menarik potensi tubuh manusia terlebih dahulu. Mereka memiliki efek samping yang hebat pada pengguna itu sendiri, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.